Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, hingga nikmat waktu luang. Sehingga pada hari ini Allah kumpulkan kita dalam rumahnya Bang Halik yang insya Allah berkahi di dalamnya. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, baginda Nabi Allah Muhammad, yang dimana teman-teman kenikmatan yang kita rasakan hari ini adalah buah dari dakwahnya, buah dari perjuangan beliau, sehingga sudah sepantasnya dan seharusnya kita sebagai umatnya bersyukur dan berterima kasih dengan cara apa? Salah satunya mendakwahkan apa yang telah dia ajarkan kepada kita. Baik, mohon izin udah teman-teman. Silakan. Pada hari ini saya mendapatkan giliran untuk menyampaikan kultum yang insya Allah saya akan membawakan tema tentang menjadi muslim yang kuat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi alhamdulillah minggu-minggu kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kajian online Ustadz Abdul Somad, yang dimana beliau membahas judul yang akan saya bawakan hari ini. Kata beliau, untuk menjadi muslim yang kuat minimal ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah salimul akidah, yaitu akidah yang lurus teman-teman, akidah yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, akidah yang tidak bercampur baur dengan akidah-akidah non muslim, sehingga muncullah pikiran-pikiran Islam kita, yang pikiran-pikiran yang tidak bercampur baur dengan pikiran kaum kafir. Saya ambil contoh yang lagi marak saat ini adalah LGBT teman-teman, di mana seorang muslim menganggap hal ini adalah hal yang wajar. Mereka tidak pernah belajar dari pendahulunya bahwa kaum Sodom itu di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perilaku seperti ini. Karena ketika seorang muslim mempunyai akidah yang lurus, maka hatinya akan terpaut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia lakukan akan ia serahkan semuanya kepada Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 162 yang mungkin sudah sering kita baca pula dalam sholat kita. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk penyerah dirian kita kepada Allah, bentuk kelemahan kita tanpa Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya ini berada dalam diri seorang muslim, teman-teman. Dan yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar. Ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi dari hadis ini teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan bahwa sholat itu atau ibadah tidak boleh ditambah-tambah, harus mengikuti apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita. Syarat ibadah kita atau amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2. Yang pertama adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ittiba kepada Rasul, mengikuti apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita, mengikuti apa yang telah Rasul lakukan. Tapi kebanyakan teman-teman kita yang di luar sana bertanya-tanya, tapi kan kita tidak pernah melihat Rasulullah, kita tidak berada dalam eranya Rasul. Nah, itulah pentingnya teman-teman kita bermazhab, kita belajar kepada guru, kepada para ulama yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Dengan seperti itu kita bisa menyimpulkan atau bisa melihat gimana cara ibadah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya,
Dari yang nomor pertama dan yang kedua adalah mujahadah, teman-teman. Bersungguh-sungguh baik dalam melakukan apa yang Allah perintahkan ataupun menjauhi apa yang Allah larang. Dan yang keempat adalah wududul khoyah, yaitu kita harus mempunyai arah atau tujuan yang jelas. Tidak ada tujuan yang lebih baik dibandingkan kita untuk mencapai surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang tujuan, teman-teman, saya teringat tentang kisah Rasulullah SAW pada perang Khandaq, di mana ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, manakah kota yang akan kita taklukkan terlebih dahulu? Apakah kota Konstantinopel atau kota Rum? Lalu Rasul menjawab, teman, maaf udah. Lalu Rasul menjawab, kalian akan menaklukkan kotanya Heraklius. Maka dalam hadis yang populer, la tutahannan Konstantinia wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu zalika jais. Sungguh kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah penakluknya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Di sini saya sedihnya ada dua reaksi, teman-teman. Karena di situ ada kaum Yahudi pula ya, yang mereka mengejek Rasulullah SAW setelah mendengar ini. Bahkan mereka mengatakan Rasul kita itu gila, teman-teman. Bayangin. Tapi ini menjadi motivasi buat para sahabat untuk menunjukkan, untuk menjadi tujuan mereka, agar para Yahudi atau kaum kafir merasa bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah suatu kebenaran, karena Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Dia berbicara dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah bermanfaat untuk umat, teman-teman. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia lainnya. Beruntungnya kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam komunitas kebaikan, yang dimana komunitas ini bisa membuat kita bermanfaat untuk umat, dan semoga komunitas ini pula bisa menjadi kendaraan kita untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di situ, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kalau ya harus ya. Masya Allah. Ya, Pak. Apa tuh?